Welcome to Daktrail ID. Kenapa banyak korupsi di program haji? Analisis terbaru. Haji sebagai ibadah suci ibadah suci dan proyek raksasa. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Di Indonesia, animo masyarakat untuk menunaikan haji sangat tinggi. Setiap tahun, ratusan ribu jamaah mendaftar, dan daftar tunggu bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun di berbagai provinsi. Hal ini menjadikan haji bukan hanya persoalan ibadah, melainkan juga urusan administratif, keuangan, dan politik. Di balik kesakralannya, program haji kerap kali terseret dalam pusaran korupsi. Berulang kali aparat penegak hukum menemukan praktik penyalahgunaan dana jamaah, manipulasi proyek infrastruktur, hingga permainan kuota. Pertanyaannya, mengapa korupsi begitu sering terjadi dalam program haji? Kompleksitas pengelolaan dana haji. Salah satu faktor utama yang membuat program haji rawan korupsi adalah besarnya dana yang terhimpun. Dana haji Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah disimpan dalam bentuk setoran awal calon jamaah. Uang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan sebagian diinvestasikan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana yang sangat besar ini membuka ruang bagi konflik kepentingan. Transparansi sering dipertanyakan, kemana dana dialokasikan, siapa yang mendapat keuntungan dari investasinya, dan bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan. Disinilah korupsi menemukan celah. Beberapa kasus terdahulu menunjukkan adanya dugaan penggunaan dana haji untuk kepentingan di luar kebutuhan jamaah, misalnya investasi yang berisiko tinggi atau bahkan dipinjamkan untuk kepentingan proyek politik tertentu. Akibatnya, kepercayaan publik pun terguncang. Kuota haji, antara ibadah dan komoditas politik. Selain dana, masalah lain yang sering menjadi ladang korupsi adalah kuota haji. Setiap negara dengan mayoritas muslim mendapatkan kuota tertentu dari pemerintah Arab Saudi. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jamaah terbesar, mendapat kuota paling tinggi. Namun, distribusi kuota ini kerap menimbulkan masalah. Ada laporan mengenai jual beli kuota, di mana kuota tambahan bisa diberikan kepada pihak tertentu dengan imbalan uang. Politisi, pejabat daerah, atau kelompok berpengaruh sering mendapat prioritas, sementara rakyat biasa harus menunggu bertahun-tahun. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ibadah yang seharusnya murni spiritual berubah menjadi komoditas politik dan ekonomi. Ketika kuota bisa diperdagangkan, maka korupsi pun semakin sulit diberantas. Proyek infrastruktur dan layanan, lahan subur korupsi. Setiap tahun Kementerian Agama mengalokasikan dana besar untuk penyelenggaraan haji, akomodasi di Arab Saudi, transportasi, catering, hingga pelayanan kesehatan. Nilai kontrak-kontrak ini mencapai triliunan rupiah. Sayangnya disinilah korupsi sering bercokol. Ada modus markup harga, pengadaan fiktif, hingga pemberian proyek kepada rekanan tertentu tanpa tender yang adil. Beberapa laporan investigasi menemukan bahwa hotel-hotel tempat jamaah menginap kadang tidak sesuai standar meski anggaran yang dicairkan sangat besar. Korupsi dalam layanan haji tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyiksa jamaah yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk beribadah. Banyak yang akhirnya harus menerima fasilitas seadanya, jauh dari yang dijanjikan. Minimnya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu akar masalah korupsi di program haji adalah minimnya transparansi. Laporan keuangan BPKH atau Kementerian Agama memang dipublikasikan, tetapi sulit dipahami oleh masyarakat awam. Data yang disajikan pun seringkali bersifat global, tanpa rincian detail yang memungkinkan publik melakukan pengawasan. Akibatnya, ruang untuk memanipulasi angka menjadi sangat luas. Ketika publik tidak bisa mengakses informasi secara jelas, maka pengawasan hanya bergantung pada aparat negara. Jika aparat sendiri terlibat dalam praktik korupsi, maka lingkaran gelap ini akan terus berulang. Budaya patronase dan politik uang. Korupsi dalam haji juga tidak bisa dilepaskan dari budaya patronase politik di Indonesia. Dalam banyak kasus, pejabat menggunakan kewenangan mereka untuk memberi akses istimewa kepada kelompok tertentu.
Misalnya, memberikan kuota tambahan kepada simpatisan politik, organisasi keagamaan, atau bahkan keluarga pejabat. Di sisi lain, ada pula praktik gratifikasi berupa perjalanan haji gratis yang diberikan oleh pejabat atau pengusaha kepada tokoh tertentu untuk mendapatkan dukungan. Apa yang seharusnya menjadi ibadah justru berubah menjadi instrumen politik dan ekonomi. Faktor teknis, birokrasi yang rumit, proses administrasi haji yang panjang dan rumit juga membuka peluang terjadinya pungutan liar. Mulai dari pendaftaran, pelunasan, pemilihan kloter, hingga pengurusan visa, jamaah kerap menghadapi prosedur yang berbelit. Disinilah oknum bisa memanfaatkan celah. Ada laporan jamaah yang diminta membayar lebih untuk mempercepat proses, mendapatkan kloter tertentu, atau memilih lokasi penginapan. Praktik-praktik kecil inilah yang kemudian membentuk korupsi sistemik. Dampak korupsi dari rakyat hingga citra negara. Korupsi dalam program haji memiliki dampak yang luas. Pertama, jamaah dirugikan secara langsung. Mereka yang sudah menabung bertahun-tahun harus menerima fasilitas yang buruk, perjalanan yang tidak nyaman, bahkan pelayanan kesehatan yang minim. Kedua, citra negara ikut tercoreng. Ketika berita tentang korupsi haji mencuat, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dianggap gagal mengelola ibadah suci. Hal ini juga mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi yang menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelayanan jamaah. Ketiga, secara politik, korupsi haji bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika korupsi dibiarkan, maka masyarakat akan melihat bahwa negara tidak serius melindungi kepentingan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi antara harapan dan kenyataan. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung telah menindak sejumlah kasus korupsi haji. Namun, akar masalahnya masih sulit diberantas. Salah satu langkah yang diambil adalah penguatan peran BKK dalam mengelola dana secara profesional dengan melibatkan auditor independen. Selain itu, pemerintah mulai menggunakan teknologi digital untuk memperketat proses pendaftaran dan pelaporan. Meski begitu, hambatan tetap ada. Pengawasan masyarakat masih lemah, sementara keterlibatan politik dalam pengelolaan haji tidak mudah dihilangkan. Analisis, mengapa korupsi sulit hilang? Melihat semua faktor di atas, ada beberapa alasan mengapa korupsi di program haji sulit hilang. Besarnya dana yang dikelola membuat haji menjadi ladang basah bagi para koruptor. Kuota yang terbatas menjadikan haji sebagai barang langka, sehingga mudah diperdagangkan. Budaya politik patronase memicu praktik jual beli pengaruh. Birokrasi yang berbelit membuka peluang pungutan liar. Lemahnya pengawasan membuat manipulasi sulit terdeteksi. Selama faktor-faktor ini belum dibenahi, korupsi dalam haji kemungkinan besar akan terus berulang. Jalan keluar, reformasi total program haji. Untuk memutus mata rantai korupsi, diperlukan langkah radikal. Antara lain, transparansi penuh dalam pengelolaan dana, termasuk publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami. Digitalisasi total dalam pendaftaran dan pemantauan, sehingga meminimalkan campur tangan manusia yang membuka ruang pungli. Pengawasan independen oleh auditor eksternal, media, dan masyarakat sipil. Sanksi berat bagi pejabat atau birokrat yang terbukti melakukan korupsi agar ada efek jera. Depolitisasi haji dengan menegaskan bahwa ibadah ini bukan alat politik atau hadiah gratifikasi. Akhirnya, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang seharusnya penuh dengan kehusyukan. Namun, dalam kenyataan, ia sering ternodai oleh praktik korupsi. Dari dana triliunan rupiah hingga distribusi kuota, dari proyek infrastruktur hingga gratifikasi politik, korupsi telah menyelinap ke dalam aspek-aspek paling sakral dari ibadah ini. Jika pemerintah serius memberantasnya, maka dibutuhkan reformasi menyeluruh, transparansi mutlak, dan keberanian menindak siapapun yang menyalahgunakan kewenangan. Tanpa itu semua, program haji akan tetap menjadi ladang basah para koruptor, sementara jamaah yang tulus hanya bisa pasrah menerima nasib.
subscribe.